Baik, bisa kita mulai. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat Pada malam. Hari Buruh ini, tepatnya 1 Mei 2020, kalau Hari Buruh kepingin hidup, kalau kita malah kepingin membahas tentang euthanasia. Tentu saja di sini kita masih menunggu satu narasumber, tamu. Oleh sebab itu, yang hari ini akan dibawakan oleh Pak Gego, juga Pak Asmi dari UBK, ya, kemudian Pak Christopherus Tagakalidan dari Untak Surabaya. Temanya membahas apa sih dilema moral terkait kematian. Dalam hal ini tentu saja dari yang sering kita kenal nomenklaturnya itu euthanasia. Silakan bisa langsung ke Pak Giko, maksimal 5,5 menit ya Pak Giko. Kemudian nanti kalau ingin bertanya bisa langsung chat pribadi kepada saya atau melambaikan tangan. Silakan. Ya, selamat malam, salam sehat Ibu Bapak semua. Kita membahas Selamat tentang malam. kematian. Kematian dalam hal ini spesifik tentang euthanasia. Yang mana euthanasia ini kalau kita lihat dari secara etimologis dari bahasa Yunani yaitu eu itu bisa eu itu artinya baik, kemudian thanatos itu mati. Jadi euthanasia itu diartikan sebagai mati dengan baik tanpa penderitaan. Bicara tentang konsep kematian, ada yang membagi menjadi 3, yaitu ortothanasia, dysthanasia, dan euthanasia. Yang mana dalam ortothanasia itu proses kematiannya itu alamiah, kemudian dalam dysthanasia itu secara tidak wajar, dan euthanasia ini sesuai dengan makna etimologisnya adalah mati dengan baik tanpa penderitaan. Dalam euthanasia ini banyak jenisnya. Ada yang membagi menjadi euthanasia pasif, euthanasia aktif, volunter maupun involunter. Bahkan sekarang ada juga istilah physician assist suicide atau PAS. Euthanasia kita sekarang sandingkan dengan nilai kehidupan. Yang tentu kita sepakati dari awal, kita melihat nilai hidup itu secara biologis. Kita menghargai nilai hidup manusia, yaitu nilai yang berada dari nilai intrinsik manusia. Kita berangkat dari human dignity, bagaimana penghargaan terhadap martabat manusia. Banyak pandangan, apalagi di negara-negara liberal, orang punya hak hidup tentu punya hak mati. Dan mengatakan, saya sudah sakit parah, saya sudah merasakan penderitaan yang sangat banyak sehingga saya punya hak untuk mati. Dan itu sering dihubungkan dengan euthanasia. Nah, bagaimana dalam perspektif bioetika? Tentu kematian itu bukan hal yang menjadi kewenangan atau kehendak kita masing-masing. Orang sering merasa, ya hidup saya menderita, saya tidak ada maknanya dalam hidup ini, maka saya kehilangan nilai hidup. Tentu tidak. Nilai hidup itu tidak dilihat dari kualitas saja, tetapi nilai hidup itu ada ketika dia ada, yang kita sepakati bersama itu harus kita lindungi sejak dari proses pembuahan atau fertilisasi. Sehingga ketika orang yang merasa kehilangan makna hidupnya, kehilangan kualitas hidupnya, dan merasa dia butuh belas kasihan untuk segera mati saja dan mengakhiri penderitaannya, tentu itu menjadi hal yang bertolak belakang. Hak untuk mati tidak menjadi hal yang etis harus dihargai. Memang ada yang namanya konsep bioetika yang kita tahu bersama, salah satunya otonomi. Ketika otonomi dimaknai dengan, ya saya punya hak dong untuk memilih untuk mati, nah itu menjadi bertentangan. Sebenarnya juga yang menjadi permasalahan banyak terdapat kepada tenaga medis. Dokter menjadi penentu dalam hal-hal pasien dengan keadaan butuh bantuan terapi. Kalau kita hubungkan dengan hukum positif yang ada, itu bisa kita lihat tentang penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 37 tahun 2014. Di sana itu dijelaskan tentang penentuan kematian itu bagaimana. Ada secara konvensional maupun tentang kematian batang otak.
bicara tentang penentuan kematian, itu juga ditentukan dengan kegalauan seorang dokter. Misal, oh alat bantu nafasnya ventilator ini perlu dicabut atau tidak. Nah, selain eutanasia juga nanti bisa dihubungkan dengan ada yang namanya perawatan medis agresif ataupun pembatasan usaha terapeutik. Yang mana dalam hal ini dokter mengalami kegalauan. Ketika saya cabut, ini nanti termasuk eutanasia atau tidak. Nah, tentu yang dilihat dalam konteksnya yang menjadi catatan kritis adalah dokter sebagai pemberi layanan medis, ia terikat kode etik, disiplin, dan juga hukum. Nah, ini tiga lingkaran yang harus diseimbangkan. Kalau kita lihat dari nilai etik seorang dokter yang terpancar di dalam kode etik kedokteran Indonesia, kita bisa lihat bersama di dalam pasal 11 Kodeki. Pasal 11 ini mengatakan tentang pelindung kehidupan. Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya dalam melindungi hidup makhluk insani. Ini juga dihubungkan dengan mulai dari pembuahan. Nah, kalau kita baca tentang kode etik kedokteran Indonesia di cakupan pasalnya, itu kita bisa lihat terutama pada cakupan pasal 2, seorang dokter dilarang terlibat atau melibatkan diri ke dalam abortus, eutanasia, maupun hukuman mati yang tidak dapat dipertanggungjawabkan moralitasnya. Kemudian kalau dihubungkan di pasal 4, seorang dokter harus mengerahkan segala kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup, akan tetapi tidak untuk mengakhirinya. Nah, tentu akan menjadi permasalahan di mana apakah ketika saya melepas alat bantu, itu berupa eutanasia atau tidak. Nah, maka nanti konsep itu juga akan dihubungkan dengan bagaimana perawatan medis dan bagaimana pembatasan usaha terapeutik. Nah, nilai dasar human dignity, martabat manusia, itu menjadi pegangan untuk kita semua. Dalam bingkai hukum positif nanti akan banyak dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, Pak Kleden dan Pak Asmi. Saya akan fokus pada nilai dasar itu yang kita bahasakan juga sebagai martabat manusia. Dalam keadaan sakitnya, saya tekankan lagi, sakit atau kualitas hidup yang dirasakan oleh seorang manusia yang rasanya nilainya berkurang, nilai hidup itu tidak dipengaruhi oleh kualitas hidup, dan hakikat manusia itu adalah sebagai pemelihara kehidupan. Mungkin itu dulu Pak dari saya, supaya bisa dilanjutkan ke pemateri. Oh iya, terima kasih Pak Geko. Ini sudah masuk narsum kedua. Tampaknya masih mempersiapkan diri. Mungkin bisa langsung ke Pak Kleden ya, sembari menunggu Pak Asmi. Silakan Pak Kleden bisa langsung menyampaikan materinya. Tolong host agar mendiamkan Pak Asmi dulu ya. Silakan Pak Kleden. Maksimal 5,5 menit. Baik, selamat malam semua. Ya. Kesempatan ini saya bagi untuk berbicara tentang eutanasia. Agak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan pembicara terdahulu, Pak George. Ya, mungkin Pak George lebih banyak berbicara dari sisi etik, ya, etik, moral, dan lain sebagainya. Tetapi saya mungkin lebih banyak berbicara dari konsep hukum dalam hal ini KUHP, ya, gitu. Soal eutanasia, mungkin saya sudah lama kita berbicara bersama soal eutanasia itu, ya, soal eutanasia. Dia bahwa seperti tadi saya sampaikan bahwa bicara soal eutanasia ini mungkin dalam keadaan tertentu menjadi menarik untuk dibicarakan. Dalam keadaan tertentu tadi saya katakan ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus di mana seseorang harus memutuskan nasib hidupnya, ya, lalu kemudian itu menjadi perbincangan menarik. Tapi ketika itu tidak menjadi sesuatu yang menarik keadaan yang tertentu tadi, maka itu tidak menjadi pembicaraan yang menarik. Itu menurut saya. Kemudian eutanasia itu sendiri boleh juga sejarahnya panjang, ya, sejarahnya panjang. Hitler boleh dibilang mungkin salah satu tokoh yang terkenal yang pernah berbicara soal, secara tidak langsung berbicara soal eutanasia, di mana tindakan Hitler pada saat itu dalam catatan sejarah dia pernah melakukan orang yang dianggap tidak mampu, ya, tidak layak untuk hidup.
kemudian itu mungkin saja kita namakan juga euthanasia. Kemudian kalau dilihat dalam sejarah juga, negara yang melegalkan euthanasia di antaranya ada Belanda, kemudian Belgia ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya. Indonesia dalam sampai dengan saat ini boleh dibilang kita masih belum menerima soal bagaimana euthanasia itu sendiri. Beberapa catatan mungkin saja kita pernah tahu, sehingga saya salah seorang penderita ya pada saat itu dia tidak salah di Bogor itu dilakukan euthanasia karena pada saat itu istrinya atau suaminya akan menderita berat. Itu saya lupa persis situasinya. Kapan kemudian salah seorang petinju di NTT, mantan petinju di NTT, dia kepingin mengakhiri hidupnya karena terlalu lama menderita di penjara. Ya. Tetapi pada saat itu keputusan pengadilan tetap bahwa dia harus menjalankan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu yang ingin saya sampaikan bahwa ini persoalan satu keadaan di mana orang kepingin cepat mengakhiri hidupnya karena dalam keadaan tertentu. Konsep KUHP sendiri sesungguhnya tidak mengakui adanya euthanasia. Pasal-pasal tertentu dalam KUHP, pasal 340 misalnya, melarang orang melakukan membunuh diri, gitu, merampas nyawa secara sengaja dan lain sebagainya. Nah, pasal 304 KUHP itu mungkin secara spesifik membicarakan tentang euthanasia, tapi pasal itu juga menegaskan bahwa harus seizin ya, orang yang dalam keadaan tertentu mengakhiri hidupnya. Itu persoalan bahwa apakah mungkin dia melakukan tindakan itu untuk mengakhiri nyawanya sementara dia dalam keadaan keobatan dia dalam keadaan sakit berat yang dimana dia sendiri tidak bisa melakukan apapun termasuk untuk berbicara. Artinya yang tadi saya sampaikan bahwa konsep KUHP sampai dengan saat ini masih tetap tidak mengakui untuk orang melakukan yang namanya euthanasia. Tapi dalam keadaan tertentu tadi, entah sengaja atau tidak sengaja, mungkin saja kita bisa melakukan yang namanya euthanasia. Apakah itu euthanasia aktif atau belum pasti. Agama tidak mengakui yang namanya euthanasia. Dalam agama Katolik, misalnya saya secara kebetulan agama Katolik, ya, sudah melarang yang namanya melakukan pembunuhan. Yang dilarang untuk membunuh apa itu. Ya. Bahkan mungkin agama lain juga melarang hal yang sama. Ya. Artinya bahwa sampai dengan saat ini persoalan euthanasia itu menjadi yang tadi saya katakan bahwa menjadi menarik ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus di mana orang akhirnya harus mengakhiri hidupnya dalam keadaan di mana dia tidak mampu untuk menjalankan kesehatannya secara medis. Menjadi tidak menarik ketika itu tidak dibicarakan gitu. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan sementara, mungkin bisa dilanjutkan dalam sesi berikutnya. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kedun. Kalau boleh tadi saya menyimpulkan bahwa euthanasia ini menimbulkan dilema karena harus ada izin, sementara orangnya koma, tidak bisa izin. Kemudian dari sudut pandang Katolik pun juga, kalau nggak salah tadi dikatakan tidak bisa betul begitu Pak Kedun ya. Tetap ada suatu terganjal dengan hukum-hukum gereja ataupun kitab suci. Silakan aja langsung Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan, atau ini tadi sepertinya ada yang chat saya, Pak Gego, mungkin tolong diulangi 1-2 menit saja sambil saya baca chatnya. Masih ada yang kurang jelas tadi? Oh, silakan Pak Peter dulu, Pak Peter. Silakan Pak Peter. Selamat malam, terima kasih. Apakah suara saya jelas ya Pak? Jelas sekali, jelas Pak. Tadi soalnya suaranya Pak Kliden kok nggak bisa dengar saya ya, maaf. Iya. Iya baik. Saya akan sedikit mohon dengan catatan ya, supaya saya tidak kelewatan. Baik. Saya mau mengajukan pertanyaan untuk mohon dijelaskan untuk kedua pembicara tadi yang sudah disebutkan. Maaf, apakah suara saya sudah baik? Jelas. Ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan sekaligus mungkin masukan ya. Yang pertama,
Eutanasia itu sebenarnya tujuannya itu kalau kita lihat di literatur itu adalah untuk good death, ya, kematian yang menghindari ya rasa sakit, kemudian penyakit kritis dan yang tidak bisa disembuhkan. Itu per definisi. Tapi ada 3 hal ini yang sering disalahartikan dengan eutanasia. Itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu harus ada intervensi aktif, ya. Jadi kalau tidak ada intervensi yang aktif, misalnya dengan menyuntikkan obat yang dosis letal, dosis yang mematikan, itu bukan eutanasia. Jadi kalau misalnya kita menghentikan alat bantu kehidupan atau misalnya alat bantu nafas dan sebagainya, ya itu sebetulnya itu bukan eutanasia. Karena eutanasia itu active intervention, memasukkan sesuatu atau memberi sesuatu, bukan menghentikan. Kemudian yang kedua harus ada consent ya sebelumnya. Jadi mungkin sebelum dia mengalami hal-hal yang kritis, sudah ada suatu permintaan tertulis yang disebut advance directive. Dan consent ini seperti consent lain, itu ditandatangani oleh pasien dalam keadaan sadar, dalam keadaan dia bisa membuat keputusan. Ya, jadi tidak bisa misalnya dia tidak membuat keputusan lalu dibuat eutanasia atas permintaan keluarga misalnya. Itu bukan eutanasia, karena bukan consent dari yang bersangkutan. Syarat yang ketiga adalah dilakukan oleh orang lain, another person. Ya ini harus dokter ya, karena dokter yang mengerti tentang bagaimana efek obat yang mematikan dan sebagainya. Jadi 3 syarat ini harus dipenuhi, karena nanti kita keliru dengan yang disebut suicide, ya bunuh diri atau bunuh diri yang dibantu, assisted suicide. Siapa yang melakukan ya biasanya dokter dimintain tolong. Misalnya kalau ada sesuatu pada diri saya, ini dengan permintaan tertulis juga dengan konsen bahwa saya jangan diberikan alat bantu napas, misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya saya mengalami kecelakaan yang berat, tidak perlu diberikan apa-apa pada saya. Dia buat pernyataan pada waktu sebelum terjadinya kasus. Nah, itu yang disebut assisted suicide. Ya, kalau bukan itu, maka tidak bisa dipenuhi syarat eutanasia. Kemudian yang lain harus ada deklarasi futility. Jadi dokter di ICU misalnya atau di rumah sakit harus membuat suatu keputusan bahwa pasien ini sudah tidak mungkin lagi disembuhkan, apapun caranya. Jadi keadaan tersebut adalah keadaan yang sudah benar-benar hasil dari upaya maksimal. Nah, dan ini adalah dalam kerangka yang disebut end of life care, perawatan pada saat akhir hidup. Ini biasanya satu paket ini. Oleh karena itu biasanya orang euthanasia itu orang yang sudah tua. Ya, yang terakhir tentang apakah ini ethical atau unethical. Ya, kalau ini melihat dari faktor human life, human rights, and dignity ini unethical. Tapi sekarang timbul pertanyaan akhir-akhir ini. Bagaimana dengan otonomi? Dia kan punya otonomi pasien ini. Bagaimana dengan patient based preference? Apa yang dia inginkan, yang terbaik, dan yang merasa nyaman. Saya rasa ini yang mohon dijelaskan, dan ini hal-hal yang perlu diketahui juga. Terima kasih. Kemudian silakan langsung Pak Geden bisa langsung dipaparkan. Tadi Pak Geden mengatakan terkait posisi dalam KUHP pasal 384, pasal 338, begitu juga pasal 304. Dan dalam posisi agama 10 perintah Allah yaitu jangan membunuh. Silakan Pak Kleden, kemudian nanti bisa ditanggapi juga dengan Pak Kiko. Halo. Ya, silakan Pak, silakan. Sudah terdengar suaranya. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan Dr. Peter tadi, saya pikir memang itu perkembangan pemikiran terbaru ya, bagaimana memahami eutanasia. Mungkin saja yang selama ini dipahami, seperti yang disampaikan Dr. Peter tadi, ada perbedaan persepsi ya, bagaimana interupsi suara tidak bisa terdengar ya, seperti gembret begitu. Oh gitu ya, mohon maaf Pak Dokter, gitu. Mungkin ini sinyal nih. Halo. Nah, gini baru jelas Pak, baru agak jelas Pak, agak. Halo. Ya, ini jelas Pak. Silakan Oke, Pak. Baik, terima kasih Dokter. Baik. Tadi yang seperti disampaikan Pak Dokter, saya pikir itu mungkin terlalu pemikiran soal bagaimana memahami eutanasia ya. Seperti yang tadi saya sampaikan pada awal bahwa konsep di dalam KUHP itu seperti itu. Artinya memang KUHP itu sendiri memang belum mengakui, artinya hukum Indonesia sendiri belum mengakui adanya eutanasia. Gitu. Dengan pertimbangan tertentu tadi yang dokter sampaikan bahwa dalam keadaan di mana sebelum
dia dalam keadaan kritis, dia masih bisa melakukan aktivitas, dia melakukan sebuah tanda tangan ya, bahwa membuat sebuah persetujuan, sehingga kemudian itu menjadi pertimbangan untuk dilakukan yang namanya eutanasia begitu. Kalau memang demikian pemikiran itu, maka menjadi persoalan tersendiri di dalam KUHP atau berarti ada semacam persetujuan ya, semacam persetujuan. Sementara KUHP itu sendiri melarang ya, dilarang untuk melakukan yang namanya eutanasia karena dianggap itu melakukan pembunuhan ya begitu. Artinya sekali lagi mungkin itu pemikiran terbaru ya di dalam memahami soal eutanasia tadi yang saya sampaikan Pak Tommy. Oke, ya terima kasih Pak Gaden. Mungkin akan ditambah sama Bu Vita, Bu Yofi maksud saya. Oh iya, baik. Selamat malam semuanya. Mungkin saya mau menambahkan sedikit saja terkait dengan bagaimana posisi eutanasia kalau kita lihat dari sisi hukum positifnya ya. Karena sekali lagi dari sisi hukum positif mau tidak mau kita harus melihatnya ke aturan-aturan yang ada di dalam perundang-undangan sebagai suatu patokan kita kalau bicara hukum positif. Untuk dari hukum positifnya, persoalan eutanasia ini ada di pasal 344 KUHP. Memang kalau dari proposisi yang digunakan di situ, di dalam perumusan pasalnya, itu adalah barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri. Nah, berarti kan di sini memang yang aktif adalah ada seorang pelaku yang merampas nyawa atau katakan mengakhiri nyawa tersebut, dan itu atas permintaan yang bersangkutan. Jadi memang kalau kita lihat pemaknaan dari sisi hukum positif itu memang harus ada dua hal. Jadi ada yang melakukan atas permintaan. Nah, bagaimana kalau misalnya melakukannya itu merampas nyawa orang lain ya, tentu hukum positif melihatnya itu sebagai suatu pasal yang berbeda, suatu delik yang berbeda, yaitu delik pembunuhan, gitu ya. Lalu kemudian ada lagi rumusan bagaimana kalau orang itu membiarkan dalam keadaan sengsara, gitu ya. Itu ada di pasal 304 KUHP, di situ dengan sengaja lagi. Jadi harus ada satu perilaku aktif, harus ada kombinasi antara niat dan aksi dari si pelakunya, sehingga seseorang itu dibiarkan untuk dalam keadaan sengsara. Pasal-pasal di dalam KUHP memang tidak menyebutkan apakah orang itu adalah dokter, tenaga medis kah, atau apa, tidak disebutkan seperti itu. Gitu. Itu kalau saya lihat dari hukum positif. Nah, bagaimanapun juga memang persoalan etik dan hukum itu, ya ini juga ada di dalam diskusi-diskusi kita sebelumnya, memang apa ya, seakan-akan ada irisan juga. Kadang kalau kita lihat etik mengatur lebih banyak hal yang bersifat lebih mendengarkan pada suara nurani kan gitu. Sementara kalau bicaranya hukum positif ya kita harus lihatnya hanya dari apa yang sudah dibuat hukum positif itu. Ke depan tentunya terkait dengan prinsip-prinsip bioetika, kalau tadi Dr. Peter mengatakan memang kalau kita lihat dari persoalan human dignity, kalau dasarnya dari situ memang menjadi unethical. Tetapi ketika kita bicara soal autonomi, bagaimana gitu? Karena memang persoalan otonomi ini juga akan berkembang terus, dan itu juga saya pikir kembali lagi melihat bahwa peradaban manusia ini juga berkembang. Jadi pemahaman terhadap nilai-nilai itu pun bisa saja menjadi sesuatu hal yang nantinya akan berubah. Nah, kalau dari sisi hukum positif tinggal nanti bagaimana pembentuk undang-undang ingin memberikan ini atau ingin membingkai ini di dalam satu kalimat-kalimat undang-undang yang seperti apa. Tapi untuk sementara memang perihal eutanasia ini sangat sempit diatur di dalam hukum positif Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Ya, terima kasih Bu Yofi, Pak Kledan, berarti sangat sempit pengaturannya dalam hukum positif kita. Kemudian ini untuk Pak Gego ada menanyakan,
Selamat malam. Mau menanyakan terkait pernyataan DNR yang ditandatangani oleh pasien sendiri pada keadaan sadar, termasuk dalam kategori bunuh diri atau euthanasia, atau termasuk hak dari pasien itu sendiri. Ya, tentang DNR ya. Ya, DNR dok, silakan. Ya, jadi berangkatnya karena waktunya kita saat sempit, saya berharapnya bisa menjelaskan lebih banyak dalam tanya jawab. Tentang DNR itu kan do not resuscitate, artinya yang harusnya mendapatkan bantuan hidup resuscitate yang sering dihubungkan dengan bantuan hidup dasar juga atau yang advance. Nah, kita bisa lihat juga di hukum positif di Peraturan Menteri Kesehatan yang saya sampaikan tadi, nomor 37 tahun 2014. Di sana dijelaskan bahwa ada yang namanya penghentian terapi bantuan hidup dan juga ada yang namanya penundaan terapi bantuan hidup. Yang dikatakan sebagai penghentian itu ketika menghentikan sebagian atau semua terapi bantuan hidup yang sudah diberikan pada pasien. Kemudian yang kedua, penundaan terapi bantuan hidup itu adalah menunda pemberian terapi bantuan hidup baru atau lanjutan tanpa menghentikan terapi bantuan hidup yang sedang berjalan. Nah, itu terkait bantuan hidup. Kemudian dihubungkan dengan penentuan kematian. Penentuan kematian itu kalau dalam bingkai hukum positif yang dijelaskan itu ada dua, yaitu penentuan kematian klinis atau konvensional, kemudian ada penentuan kematian batang otak. Ada perbedaan dalam model penentuan kematian ini. Ketika menggunakan model kematian mati batang otak, peraturan itu mengatur setidak-tidaknya dilakukan oleh tim dokter yang ada 3 orang yang kompeten. Nah, mati batang otak di sini harus dibuat di ICU. DNR itu kan dalam pernyataannya itu ketika dilakukan, DNR itu konotasinya tidak dilakukan resusitasi jantung paru, yang mana itu kalau dihubungkan dengan penentuan kematian itu ada dalam penentuan kematian model konvensional, yaitu henti nafas dan henti jantung. Nah, pertanyaannya kan apakah itu termasuk eutanasia atau tidak? Eutanasia itu dengan syarat-syaratnya yang tadi juga sudah dilengkapi oleh Dr. Peter dan dijelaskan secara gamblang. DNR itu tidak ada hubungannya dengan eutanasia. Ketika tidak masuk fase DNR itu ketika sudah terjadi henti jantung dan henti paru atau henti paru, henti nafas ya. Nah, untuk DNR itu artinya adalah stage terminal, yang mana penentuan untuk kehidupan manusia, dokter itu punya kewenangan untuk menentukan hidup matinya manusia, dan tentu dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dokter mengerti. Mati batang otak mungkin belum dimengerti oleh seorang dokter, sehingga menentukannya ada awalnya harus GCS-nya 3 dulu, misalnya, atau tidak ada sikap dekortikasi, deserebrasi, ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, DNR yang dihubungkan dengan penentuan kematian yang konvensional tadi, nah itu adalah end of stage, sehingga tidak dihubungkan dengan eutanasia. Kalau kita bicara tentang assisted suicide, atau lebih lengkap sering dimengerti PAS tadi, physician assisted suicide, artinya itu dengan sadar ada di negara-negara yang diperbolehkan PAS, itu dokter membantu supaya dia mati. Dan bukan dalam kondisi terminal. Nah, itu untuk membedakan PAS dengan DNR. Sehingga DNR itu tidak dimasukkan dalam tidak dimasukkan dalam kategori eutanasia ataupun asisten suicide. Itu menjadi hak pasien ketika pasien masih hidup, tetapi kan di lapangan seringnya DNR itu disampaikan saat pasien sudah perburukan dan secara psikis mungkin tidak bisa menentukan, sehingga seringnya diberikan pada keluarga. Dan ini memang keadaan di lapangan yang sering terjadi, yang mungkin kita juga harus
sadari bersama, kapan sih kita memberikan persetujuan dalam hal apapun itu ke keluarga, kapan juga ke si pasien itu sendiri. Nah, mungkin itu jawaban saya, Pak, sementara ini. Ya, jadi memang ada campur tangan dokter ya begitu Pak Gego ya. Ya. Kemudian ini ada nanti saya bagi juga dengan Pak Fredun ini kepada Bu Yovita. Bagaimana sih Bu memandang hukum positif memandang eutanasia aktif ataupun pasif? Iya, kalau untuk eutanasia aktif itu berarti kan ada orang yang melakukan ya. Jadi kalau bahasa hukumnya sih ada mens rea yang diikuti dengan actus reus. Perihal eutanasia aktif ini memang meski tidak disebutkan secara eksplisit dengan kata eutanasia, tetapi kalau menurut KUHP itu di pasal 344 tadi barang siapa merampas nyawa orang lain, nah itu. Jadi aturannya di situ. Tetapi perihal eutanasia pasif memang belum ada pengaturan. Sebenarnya ketika kita bicara tentang hukum pidana itu kita nggak bisa menggunakan penalaran analogi, itu nggak bisa. Kenapa? Karena azas legalitas di dalam hukum pidana itu hanya melihat ada nggak sih ini diatur di dalam undang-undang. Sepanjang itu belum ada diatur di dalam undang-undang, maka tidak bisa dikatakan sebagai delik atau sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman. Tetapi kalau kita perhatikan memang di pasal 304 di situ ada satu proposisi yang menyebutkan membiarkan seorang dalam keadaan sengsara. Nah, saya sendiri untuk mengatakan bahwa ini merupakan satu pengaturan untuk eutanasia pasif, saya sendiri nggak bisa mengatakan seperti itu karena saya terikat dengan asas legisme itu ya, asas nullum dilectum nulla puna sine previa loge punali. Nah itu saya terikat dengan itu. Jadi secara eksplisit memang yang pasif itu tidak ada. Tetapi membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena adanya persetujuan dia wajib memberikan kehidupan atau perawatan atau pemeliharaan. Nah, jika itu diingkari, itu termasuk pelanggaran dari satu pasal ini di dalam KUHP dan itu merupakan satu tindak pidana. Tetapi memang saya sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa ini berarti eutanasia pasif. Saya juga tidak bisa mengatakan seperti itu karena memang secara eksplisit belum ada yang menyatakan itu di dalam KUHP. Dan kita tahu bahwa KUHP masih tetap menjadi lex generalis ketika kita berbicara hukum pidana. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Evita. Berarti secara eksplisit ya. Kemudian ini tadi menyambung, ada lagi yang orang yang sama kepada Pak Gego. Saya bacakan ya Pak Gego. Terkadang pada pasien dengan yang direncanakan untuk tindakan operasi besar, kadang pasien secara sukarela menandatangani lembar DNR secara sadar. Kalau keadaannya bukan keluarga yang menentukan kondisi DNR, bagaimana ya? Oh ya, oke. Tentang DNR. DNR itu lembarnya memang dalam administratif teknis di lapangan itu punya lembar sendiri yang dibedakan dengan lembar persetujuan tindakan kedokteran. Nah, persetujuan tindakan kedokteran DNR itu termasuk dengan persetujuan tindakan kedokteran. Walaupun modelnya adalah penolakan. Maka dia menolak untuk adanya tindakan invasif berupa DNR. Jadi dia menolak untuk dilakukan resusitasi. Nah, itu bentuk persetujuan tindakan kedokteran. Pada hakikatnya, hak otonomi yang dilindungi juga oleh undang-undang adalah pasien itu berhak memilih dan memutuskan apapun yang ada dalam dirinya. Contoh, misalnya terapi yang terbaik, misal harusnya kalau orang hamil, kemudian dia lahiran, dia harusnya sesar dengan indikasi tertentu, dia tidak mau sesar. Maka dia melakukan penolakan. Nah, maka dalam persetujuan tindakan kedokteran yang harusnya juga mencakup alternatif-alternatif tindakan itu, dia menolak untuk dilakukan sesar yang mana mungkin saat itu sesar adalah opsi terbaik untuk sebagai terapi dengan diagnosis pasien tersebut. Misalkan begitu. Nah,
tanda lembar DNR ini hakikatnya harusnya diberikan kepada pasien. Karena pasien itu berhak untuk menentukan dirinya sendiri. Tetapi itu tidak dihubungkan dengan eutanasia. Karena DNR itu pada stage akhir. Kita bicara tentang DNR itu berarti sudah terjadi henti nafas dan atau henti jantung. Maka harus dilakukan resusitasi, kan. Nah, itu kan pada tahap akhir. Ketika sudah antara hidup dan mati. Seorang dokter ketika melihat ada henti jantung dan atau henti nafas, dia berhak menentukan bahwa pasien itu sudah mati, dan itu dilindungi oleh hukum positif, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sehingga itu tidak lagi hubungan dengan eutanasia. Eutanasia yang dibagi menjadi pasif dan aktif itu pembagian dari sudut pandang cara pelaksanaannya. Kalau eutanasia pasif itu menghentikan segala tindakan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia. Nah, kalau bicara tentang DNR itu kan sebenarnya sudah henti jantung dan henti nafas. Maka itu masuk kriteria dalam penentuan kematian konvensional yang sudah bisa dianggap nanti mati ketika tidak dilakukan resusitasi. Nah, itu pembedanya. Kemudian kalau untuk yang eutanasia aktif itu caranya adalah dengan melakukan intervensi aktif oleh seorang dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia. Seperti itu. Apakah terjawab ya pertanyaannya? Mohon izin bisa menambahkan sedikit? Silakan Pak Peter, silakan. Ya, jadi saya perlu sekali lagi menekankan bahwa per definisi literatur itu sebetulnya eutanasia itu harus selalu aktif, titik. Tidak ada pembagian lain. Itu literatur yang standar yang dipegang juga oleh World Medical Association. Jadi pembagian pasif dan aktif itu sebenarnya tidak ada. Kalau kita sebut eutanasia itu adalah aktif, titik. Nah, barangkali yang sering tadi disebut-sebut itu adalah dalam kerangka end of life care. Jadi perawatan pasien pada saat-saat terminalnya, pada saat akhir pada penyakit berat. Jadi di situ ada yang disebut withdrawing atau withholding the treatment. Jadi artificial support, life support, itu apakah diteruskan atau tidak. Tadi yang sudah saya sebut dalam salah satu poin saya adalah futility declaration. Ini yang penting. Ini harus oleh tim dokter bahwa ada gunanya tidak kita melakukan suatu artificial life support. Karena harus dibedakan apakah kita prolonging the life atau prolonging the death. Kita memperpanjang kehidupan atau kita memperpanjang kematian. Kalau kita memperpanjang kematian itu tidak bisa diterima. Jadi kalau sudah tim mengatakan ini termasuk futility condition, nggak bisa diteruskan. Lalu kita memperpanjang kematian itu. Padahal kematian yang baik adalah kematian alami. Tidak diintervensi, tapi juga tidak dihambat. Ini yang harus dibedakan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Beton. Ini untuk Pak Kleden, ada pertanyaan untuk Pak Kleden. Tolong host agar bisa dibuka mic-nya. Pak Kleden, ada yang nanyakan, menurut Pak Kleden dalam terkait eutanasia lebih baik menggunakan KUHP atau apa yang tertuang larangan dalam kitab suci dalam hal ini tadi seperti Pak Kleden bilang Alkitab tadi. Silakan Pak Kleden. Sulit untuk kita mengatakan bahwa iya. Mungkin agak dekat Pak Kleden suaranya. Ya, ini baru. Ya, silakan. Mungkin sulit untuk kita mau mengatakan bahwa apakah kita mengikuti ketentuan yang ada dalam KUHP atau mungkin seperti yang tadi saya sampaikan apa yang tertulis di dalam kitab suci ya begitu. Perintah Allah tadi dilarang membunuh ya begitu karena memang KUHP itu sendiri karena soal itu. Tetapi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Peter maupun Pak George, ini perkembangan baru ya, perkembangan baru menghadapi persoalan kehidupan manusia ya, persoalan hidup dan matinya manusia, bahwa secara medis ada pertimbangan tertentu sehingga kemudian kita berada pada pilihan ya, berada pilihan untuk mau tidak mau kita bisa mengakui secara sadar bahwa untuk melakukan yang namanya eutanasia tadi gitu. Tetapi sekali lagi bahwa ini persoalan tersendiri bagi KUHP ya, bagi kitab suci juga menjadi persoalan tersendiri ya, karena memang dilarang ya
Bahkan di KUHP sendiri membiarkan orang dalam keadaan sengsara juga dapat dipidana ya begitu. Membiarkan orang dalam keadaan sengsara juga dapat dipidana. Ini kan persoalan dilematis yang kita hadapi. Kemudian kita berada pada pilihan. Nah, pilihan tadi, maka menurut saya seperti yang tadi disampaikan bahwa itu ada pertimbangan medis yang kemudian bisa menjadi pertimbangan juga untuk menentukan orang melakukan apa, melakukan tindakan yang kemudian pasti yang tadi dikatakan itu dari euthanasia negatif atau pasif tadi ya begitu. Itu yang ingin saya sampaikan bahwa ini kondisi dilematis. Kalau kita melihat KUHP jelas melarang ya. Kalau kita melihat kita soal itu, tapi dengan peran tertentu tadi. Ya. Baik. Terima kasih Pak Gatot. Jadi agak sulit menanggapi tersebut karena dalam KUHP pun juga ada pertentangan juga dengan kitab suci. Tapi dengan perkembangan baru diharapkan RUU KUHP bisa menampung terkait eutanasia ini. Silakan dari ini sebetulnya ada yang menanggapi. Ya, ini ada yang ingin menanggapi RJP dilakukan saat nadi tidak teraba. Salah satu tanda kematian adalah tindakan yang mengganggu kematian yang baik karena mengintervensi kematian. Bagaimana pandangannya? Jadi ini bertanya kepada Pak Peter, mungkin bisa diberikan jawaban singkat. Baik, jadi RJP atau resusitasi jantung paru itu biasanya sudah termasuk SOP ya dalam terutama di ICU, di UGD atau di kamar operasi. Itu memang pada saat begitu diketahui bahwa ada indikasi medis perlu dilakukan RJP itu sudah wajib dilakukan. Itu wajib karena itu SOP. Dan biasanya waktunya itu 30 menit. Sehingga sampai terjadi tanda-tanda irreversible, itu 30 menit terus dihentikan. Yang terjadi, yang menurut pengalaman saya sendiri, di rumah sakit di Indonesia, saya bekerja di beberapa rumah sakit, itu justru pasien, keluarganya ya, pasien biasanya sudah tidak sadar. Itu keluarganya minta, tolong teruskan dok, tolong teruskan. Jadi mereka berupaya supaya meskipun kita sudah punya SOP 30 menit, tidak ada tanda kemajuan dan sudah irreversible dengan tanda-tanda neurologis, tanda-tanda medis yang lain, tanda-tanda vital terutama, maka ya sudah itu diberhentikan. Tetapi kadang-kadang kita juga menjaga suasana yang kondusif ya. Mungkin kita juga lakukan sebentar lagi tambahan. Itu yang bisa terjadi. Tetapi kalau tidak ada hal-hal lain, maka kita harus melakukan RJP itu. Dan di Indonesia jarang ada DNR ya, atau do not resuscitate. Permintaan itu sebelumnya in advance. Itu biasanya jarang ya. Yang terjadi yaitu tadi sebaliknya, malah keluarganya minta diperpanjang. Tapi bukan dia yang minta, karena pasien sudah tidak sadar dalam keadaan berat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Peter. Silakan Pak Geko langsung menambah, silakan agar lebih komprehensif lagi dari narasumber juga. Silakan. Ya, kematian itu memang kan secara kematian klinis atau konvensional itu kematian yang sudah ada henti nafas dan henti jantung. Dan terbukti itu secara permanen atau dibahasakan oleh Dr. Peter tadi irreversible. Terkait SOP, itu artinya di dalam ranah disiplin. Dalam perkembangan ilmu kedokteran dan dokter melakukan yang terbaik. Kita bicaranya awalnya kalau pertemuan dokter pasien itu dengan perikatan upaya, dokter mengupayakan yang terbaik termasuk juga upaya untuk tetap melindungi kehidupannya. Nah, RJP itu menjadi salah satu upaya untuk tetap memperjuangkan kehidupannya. Nah, itu kalau kita bicara SOP, maka SOP itu pada ranah disiplin. Artinya, ketika hampir di akhir, antara hidup dan mati, tetap ada upaya untuk menyelamatkan nyawanya, itu sesuai dengan perikatan yang dari awal sudah dibuat oleh seorang dokter dan pasien. Nah, ketika ada pernyataan DNR, mungkin kalau Dr. Peter dalam prakteknya sering menyatakan jarang ketemu DNR, justru sebaliknya. Ketika saya praktek, sering kali ketika tenaga medis itu melihat, oh kondisinya sudah jelek, umur sekian dan lain-lain, diarahkan untuk DNR. Nah, ini menjadi
permasalahan moral juga untuk seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya ya. Mungkin ini bisa jadi penelitian lanjutan sosiologi hukum. Ada apa di balik DNR itu? Ataukah mungkin secara penelitian yang kembali bisa hidup dari resusitasi itu hanya sekian persen dan lain-lain. Nah, itu kan hubungannya dengan ranah disiplin. Termasuk juga SOP harus dilakukan resusitasi tadi. Nah, terkait yang harusnya dilakukan DNR kemudian dilakukan penolakan, maka hubungannya juga informed consent, persetujuan. Yang mana ketika pasien dirawat oleh dokter, DNR itu sebuah kewajiban dokter, karena itu merupakan upaya yang terbaik seorang dokter untuk menyelamatkan hidup dari seorang pasiennya. Tetapi penolakan itu kadang kan karena ada, kalau kita hubungkan dengan informed consent tadi, ada komplikasi, terus resikonya apa saja. Nah, sehingga kadang keluarga juga, aduh daripada nanti semakin memperpanjang penderitaan, nah maka dipilihlah untuk menolak dilakukan DNR. Artinya tetapi upaya maksimal yang diberikan oleh dokter itu sudah dilakukan untuk menyelamatkan nyawa dari pasien tersebut. Seperti itu sih. Ya, seperti itu dulu Pak Tommy. Oh iya. Ada yang kelewat nggak? Sudah Pak, ini ada yang menanyakan lewat WA ke saya juga. Nah, jadi saya juga membuka diri lewat WA. Bagaimana jika nanti suatu saat eutanasia itu menjadi legal? Apakah kematian itu menjadi hak? Ya, seperti yang sudah disampaikan, hukum positif bahkan tidak menyatakan tentang dalam hal pidana itu tidak menyebutkan secara eksplisit tentang eutanasia itu legal atau tidak legal ya. Tetapi memang hanya disampaikan di penentuan pemberian terapi lanjut, bantuan terapi untuk hidup itu. Hanya bicara tentang kapan itu ditunda, kapan itu dilanjutkan. Nah, seperti itu. Ketika eutanasia dilegalkan, kalau saya berpijaknya dengan nilai hidup ya, yang mana nilai intrinsik itu tidak melekat pada kualitas hidup seseorang. Kita memegang nilai intrinsik itu kita menghargai persona, menghargai martabat dia. Apapun lebih dan kurangnya, dia seorang manusia, maka kita hargai. Maka kalau saya pribadi tidak sepakat eutanasia dilegalkan. Karena bicara legal itu otomatis berarti diberikan oleh negara. Negara memberikan hak untuk eutanasia misalkan, atau tidak. Nah, hukum itu landasannya, kalau kita bicara hukum berarti re-ide. Re-idenya Indonesia kan itu Pancasila. Dan nilai-nilai moral itu masuk di dalamnya. Bisa nilai moral terkait kemanusiaan, juga tentunya ketuhanan yang Maha Esa, yang mana 5 sila itu menjadi titik uji dari semua peraturan yang ada di dalamnya. Bicara tentang eutanasia dan kita hubungkan dengan nilai Pancasila, maka itu tidak menjadi sepakat. Bukan berarti saya mencampurkan norma agama dan saya melemparkan kembali tidak bertitik tolak dari nilai hidup manusia, tetapi nilai hidup manusia yang utama dan terutama tentang human being, martabat manusia, itu yang membuat saya tidak sepakat untuk eutanasia dilegalkan. Tetapi kan kalau dalam proses pembentukan undang-undang seperti juga yang terjadi dalam hal aborsi, itu bertolak berkontradik atau hukuman mati yang berkontradiksi dengan undang-undang dasar. Nah, maka memang harus selalu diuji. Undang-undang sebagai produk legislatif tentunya membutuhkan kita untuk selalu menguji apakah sesuai dengan nilai moral yang kita pandang itu hal baik atau tidak. Seperti itu sih, Pak. Ya, terima kasih Pak Wiku. Jadi tetap Pak Wiku sendiri tidak setuju eutanasia ya, dan sepertinya nanti bukan hak tapi diputuskan oleh negara. Ini ada lagi yang mengechat saya secara pribadi.
agak panjang pertanyaannya. Coba saya singkat dulu ya Pak Giko. Untuk Pak Giko ini, bagaimana menurut pandangan Pak Giko jika nanti eutanasia itu kan semakin lama dunia semakin maju, artinya ini kalau bisa saya simpulkan, dia penanya ingin melakukan eutanasia untuk orang-orang yang dianggap tidak produktif, mungkin dalam hal ini yang usia lanjut atau yang mungkin stroke atau ya sedang berpenyakitan lah, mungkin begitu. Kalau saya menangkap dari pertanyaan ini, saya upaya akan ringkas ini. Silakan Pak Giko. Ya, kalau perkembangan itu yang saya tangkap lebih ke arah physician assist suicide ya. Jadi kalau misal orang sudah tidak produktif, merasa dirinya tidak berkualitas, ya udahlah saya mati saja. Dan itu sebenarnya bukan masuk di ranah eutanasia karena dia masih dalam kondisi yang bukan terminal end stage, akhir hidup juga ya, bukan di end stage, sehingga sebenarnya lebih pas ke digolongkan untuk membutuhkan bantuan dalam hal bunuh diri. Jadi bukan hubungannya dengan eutanasia, Pak. Berarti terkait bunuh diri begitu Pak ya? Ya, hubungannya itu dengan bunuh diri. Kita bicara tentang kualitas hidup kan. Nah, memang kalau tadi dijelaskan oleh Dr. Peter, terminologi yang dipakai secara universal itu tidak ada pembedaan antara eutanasia pasif dan aktif. Memang saya sampaikan itu hanya berupa cara. Yang mana itu memang di banyak literatur juga itu cara-cara yang sebenarnya tidak banyak dibicarakan di eutanasia. Karena eutanasia cenderung ke hal yang pasif, yang aktif itu tadi. Nah, ketegasan dari hukum tentu juga dalam pembentukannya harus melihat nilai-nilai yang ada. Walaupun banyak teori juga yang mengatakan nilai moral itu harus dipisahkan dengan hukum, tetapi menurut saya pribadi tidak bisa dipisahkan secara langsung. Kita bicara hukum, bicara legalitas, tentu juga melihat hal yang baik dan buruk. Maka seperti yang sudah disampaikan sebenarnya, etik law flows in the sea of ethics yang menjadi ada Guillaume Earl Warren, seorang yuris juga ya. Nah, maka batu ujinya memang harus jelas. Iya, terima kasih Pak Giko. Ini tadi ada yang menanyakan tapi tidak jadi bertanya karena sudah dijawab. Silakan. Ini ada lagi Pak Giko, baru masuk lagi lewat WA ya. Apakah kalau ini hanya berupa minta pandangan saja, sepertinya tadi sudah dijawab terkait dengan apakah mungkin negara melegalkan eutanasia. Dan ini juga terkait dengan hak asasi manusia. Mungkin ini aja Pak Giko, saya simpulkan aja. Menurut Pak Giko, eutanasia itu kalau terkait dengan hak asasi manusia, pertautannya di mana kira-kira? Ya, hak asasi manusia itu kalau saya memaknainya itu berbeda dengan nilai hidup manusia. Hak asasi manusia itu ada yang mengatakan memang ya itu melekat, tetapi juga itu kan diberikan oleh negara. Hak asasi tiap manusia di tiap negara itu bisa beda-beda, tergantung dengan ciri reh idenya. Nah, maka saya memang lebih mendukung tentang nilai hidup manusia. Saya tidak menggunakan terminologi hak asasi. Hak asasi itu bisa diambil bergantung dengan tiap-tiap negara. Tapi kalau human dignity, martabat manusia, nilai hidup manusia, itu menjadi hal vital yang itu sifatnya universal. Dan kita sepakati bersama, kita melihat dari tentang hidup dan mati, dan persoalan nilai hidup itu kita kaitkan dengan pandangan secara biologis. Nilai hidup itu dimulai dari adanya pembuahan, dan tentunya diakhiri dengan penentuan cara orang itu sudah mati atau masih hidup itu dengan ilmu kedokteran yang terus berkembang. Nah, eutanasia itu legal atau tidak legal,
kembali memang pembentukannya bergantung kepada undang-undang. Kita bicara pembentukan undang-undang itu kan lewat legislatif. Lewat badan legislatif tentunya mereka menjadi perwakilan rakyat untuk menentukan yang baik menurut mereka, yang boleh dan tidak boleh, yang dilakukan atau tidak dilakukan, legal atau tidak legal melalui badan itu. Tetapi kalau kita mengacu kepada ide negara kita, Pancasila, yang kalau tadi dihubungkan dengan norma agama sudah dijelaskan oleh Pak Kleden, salah satunya jangan membunuh, seperti itu, maka saya rasa itu tidak seharusnya ketika negara Indonesia tidak memiliki start fundamental norm atau ground norm yang berubah, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang dilegalkan. Ya, Saya tambahkan sedikit izin, bolehkah? silakan setengah menit, Pak. Ya, jadi tentang hak asasi manusia itu dinyatakan dalam The Universal Declaration of Human Rights. Ya, kalau kita lihat artikel di situ, tidak ada the right to die, yang ada the right to live. Ya, jadi kalau mengkaitkan hak untuk supaya dia bisa melakukan euthanasia itu tidak ada itu. Oleh karena itu dalam catatan saya, maka itu unethical juga karena ethics dengan human rights itu linear. Jadi tidak ada itu. Dan itu universal ya. Namanya universal tidak melihat negara, tidak melihat geografi, tapi berlaku di seluruh dunia. Semua anggota PBB itu sudah meratifikasi itu. Terima kasih. Ya. Bagaimana Pak Geko? Ini langsung kalian pertanyaan akhir, bukan pertanyaan sih, sebenarnya tanggapan dari salah satu peserta yang diharapkan dari narasumber baik Pak Geko sama Pak Kleden terkait eutanasia di masa mendatang itu mungkin bisa memberi suatu penegasan ya atau tidak. Silakan. Ya. Dari Pak Geko dulu. Pak Kleden dulu aja mungkin. Pak Kleden dulu. Semoga mic-nya nggak putus-putus lagi ya Pak. Tolong host Pak Kleden, bagaimana tanggapannya sekalian penutup? Pak Kleden di masa mendatang inginnya euthanasia itu ya atau tidak? Silakan Pak Kleden. Baik Pak Tommy. Kalau mengikuti perkembangan teknologi terbaru yang ada saat ini, maka seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Peter maupun maaf Pak Kleden ini kok suaranya tidak jelas ya Pak Kleden. Maaf Pak. Halo. Apa mungkin kabelnya ya itu ya? Gini Pak, jelas. Jelas. Ya, lumayan Pak, silakan. Sekarang lebih jelas. Ya. Oke, baik Pak. Begitu. Tadi disampaikan Dokter Peter maupun Pak George ya bahwa perkembangan terbaru itu memungkinkan untuk orang bisa melakukan euthanasia. Pandangan saya sendiri seperti tadi saya sampaikan bahwa kita melarang yang namanya euthanasia ya begitu. Kalaupun kemudian bahwa negara dalam hal ini negara Indonesia membenarkan yang melegalkan melakukan euthanasia, saya pikir itu adalah pilihan yang tersulit bagi negara ya untuk melakukan itu karena apapun itu persoalan kehidupan manusia itu seperti yang mungkin sudah disampaikan terdahulu bahwa itu yang tetap harus dipertahankan ya dalam keadaan apapun dalam keadaan bahwa dia sudah tua renta, kemudian dia sudah tidak produktif menjalankan kehidupan yang layak, maka tetap kita harus pertahankan begitu. Sehingga apapun menurut saya yang namanya euthanasia tetap kita harus tolak ya. Itu menurut saya terakhir. Ya, terima kasih Pak Gedon. Jadi kesimpulannya harus tetap dipertahankan kehidupan manusia. Silakan Pak Geko ini sekalian penutup terakhir. Ya atau tidak, jadi nggak boleh ragu-ragu Pak Geko dalam menjalani hidup. Silakan. Kalau orang hukum itu nggak penting iya tidaknya Pak, tapi yang penting itu rasiologis di belakangnya. Ya, silakan. Saya memang mungkin menanggapi yang Dr. Peter tadi, memang ada beda pandangan tentang HAM itu sifatnya universal dan yang lain, tapi saya memang katakan HAM itu bukan hal yang melekat, tetapi diberikan oleh negara. Karena bicara tentang HAM yang universal, yang itu mengikat oleh anggota PBB-nya, tetapi tidak semuanya berkewajiban untuk mengikuti, maka saya lebih memilih berbicara tentang hubungannya dengan nilai hidup manusia yang sifatnya lebih universal dan yang saya sepakati
mengenai tentang titik tolak atau titik ujinya adalah perkembangan ilmu mengenai biologis seperti itu ya. Maka sesuai dengan nilai hidup manusia, nilai intrinsik, saya memang sepakat juga tidak ada hak untuk mati di nilai di human rights, tetapi juga yang menjadi titik tolak adalah nilai hidup manusia yang harus terus dihargai. Betapapun kita memiliki lebih dan kurang, termasuk juga mungkin dikatakan kita menjadi pribadi yang sudah tidak produktif, atau dengan segala keterbatasan kita terbatas melakukan sesuatu yang biasanya bisa dilakukan oleh orang banyak, tetapi itu akan selalu kita lindungi, dan saya menolak eutanasia di dalam bingkai hukum positif Indonesia untuk dilegalkan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Diego. Jadi secara garis besar dapat disimpulkan sebetulnya sebagian besar kurang berkenan jika eutanasia diperbolehkan dengan argumen tersendiri. Baik Bapak Ibu, nanti hari Rabu mendatang ada narasumber tamu juga. Ini seorang Romo Kusmaryanto, terus juga dengan Bu Yovita terkait dengan cloning manusia. Nanti kita mulai lagi hari Rabu jam 7. Semoga nanti tetap ada pertanyaan. Boleh juga Bapak Ibu nanti sebelum mulai bisa memberikan pertanyaan lewat grup sehingga kami tampung. Jadi itu juga lebih, sekiranya Bapak Ibu lebih cepat lewat WA, silakan. Karena tadi ada beberapa lewat WA secara pribadi ke saya, ada 3 orang tadi kalau nggak salah. Baik, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya hingga pada saat detik hari ini. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.